Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Eve yang larut dalam kesedihan karena kematian sang ayah. Sambil memegang sebuah mainan balerina di tangannya, Eve kembali teringat dengan kejadian yang menimpa mereka. Diketahui Eve hanya hidup berdua bersama sang ayah bernama Javier. Semuanya terlihat bahagia walaupun ibu Eve telah lama meninggal dunia. Sang ayah mengatakan kalau Eve sangat mirip dengan almarhum kakaknya. Dan karena Eve sangat menyukai balet, sang ayah memberikan hadiah sebuah mainan balerina. Namun pada malam harinya, sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Tapi karena kalah jumlah, Javier akhirnya tak dapat melawan. Lalu datanglah seorang pria tua yang mengatakan kalau ia sangat menyesal telah membiarkan putrinya menikah dengan orang yang bukan dari klan mereka. Ternyata pria tua yang bernama konselor ini adalah mertua Javier. Setelah kematian sang istri, hubungan mereka mulai retak. Tujuan konselor datang ke sana adalah untuk mengambil Eve dan memisahkan dengan Javier. Konselor lalu memberikan pilihan. Javier menghabisi dirinya sendiri dan putrinya akan dibiarkan hidup. Atau menghabisi konselor, tapi setelah itu Javier dan Eve juga akan dihabisi. You want the choices. You kill yourself or kill me. Tiba-tiba teriakan Eve mengalihkan perhatian mereka. Javier dengan cepat melakukan perlawanan, sementara konselor yang melihat situasi mulai tidak aman segera pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian, Javier kembali terpojok dan sesuatu tak terduga pun menyelamatkan nyawanya. Eve pun berhasil menghabisi salah satu dari anggota konselor. Dengan tatapan kosong dan tangan gemetar, Javier mencoba menenangkan putrinya tersebut. Mereka segera mencari jalan keluar. Javier mengambil sebuah peledak dan memasangnya untuk mengalihkan perhatian. Tapi sayangnya, sebuah tembakan tepat mengenai perut Javier. Ledakan itu menghancurkan seluruh gedung dan beruntungnya Javier dan putrinya berhasil keluar dengan selamat. Namun sesampainya di pinggir laut, Javier yang sudah terluka parah tak kuat lagi melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia pun meninggal. Scene pun kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan Eve yang larut dalam kesedihan sambil memandangi hadiah terakhir dari sang ayah. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria bernama Winston yang mengatakan kalau ia adalah sahabat dari ayahnya. Ia meminta Eve untuk ikut dengannya dan juga akan merawat Eve sampai besar. Eve lalu dibawa ke sebuah tempat dan disambut oleh seorang wanita yang biasa dipanggil dengan sang direktur. Sang direktur adalah pemimpin organisasi yang bernama Ruska Roma, yaitu tempat John Wick dulu pernah meminta perlindungan di film ketiga. Ternyata ayah Eve merupakan anggota dari Ruska Roma dan karena itulah mereka membawa Eve untuk bergabung. Winston juga memberikan sebuah koin sebagai janji akan selalu memberikan bantuan. She says my path is now here with the Ruska Roma. Singkat cerita, 12 tahun pun telah berlalu. Kini Eve sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Selama kurun waktu tersebut, Eve tak hanya berlatih balet, ia juga dilatih untuk bertarung dengan senjata maupun tangan kosong untuk menjadi seorang assassin yang tangguh. Tapi walaupun telah berlatih dengan keras, Eve masih belum maksimal. Hingga Nogi pun memberikan motivasi bahwa untuk mengalahkan musuh, ia harus menggali rasa sakit dalam hatinya.
Hingga di suatu hari akhirnya ujian terakhir Eve pun telah tiba. Ini menjadi penentu apakah Eve lulus dan bisa menjadi assassin yang tangguh. Ujian kali ini Eve harus berhadapan dengan seorang assassin lain. Siapa yang lebih cepat merakit senjata maka dia akan menang dan yang kalah akan langsung ditembak. Tembakan itu menandakan kalau Eve telah lulus dan siap untuk menerima misi pertamanya. Beberapa waktu kemudian, mereka kedatangan sang legenda assassin yaitu John Wick. John datang ke sana untuk meminta bantuan sang direktur dengan menghapus keanggotaannya. Eve pun menghampiri John dan menanyakan bagaimana cara keluar dan hidup bebas seperti John Wick. John pun mengatakan kalau pintu depan tak dikunci dan Eve masih bisa memilih jalannya sendiri. Dan singkat cerita misi pertama Eve pun telah tiba. Ia ditugaskan untuk melindungi anak seorang penjabat bernama Katla dari seorang mafia Korea yang akan menculiknya. Setelah melakukan pengintaian, Eve akhirnya melihat keberadaan Katla dan juga orang-orang yang akan menculiknya. Tanpa pikir panjang, Eve menghajar para mafia tersebut. Setelah menyelesaikan misi pertamanya dengan sukses, Eve menerima sebuah tato yang melambangkan status barunya sebagai anggota sejati Ruska Roma. Tato tersebut identik dengan yang pernah dimiliki oleh ayahnya, seolah menjadi simbol bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk jalan ini. Sejak saat itu juga Eve terus-terusan mendapatkan misi di luar sana yang mengharuskannya untuk bertarung dan membunuh. Hingga pada suatu malam, setelah menyelesaikan misinya, Eve segera meninggalkan tempat kejadian. Namun tanpa diduga tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria. Saat tubuh pria itu sudah tak bernyawa, mata Eve tertuju pada sebuah tanda di tangannya, sebuah simbol kecil yang langsung memicu ingatan lama yang selama ini telah ia kubur dalam-dalam. Tanda itu persis sama dengan yang pernah ia lihat di tangan pembunuh ayahnya belasan tahun silam. Eve segera pulang sambil membawa potongan tangan pria tersebut dan langsung menunjukkannya pada sang direktur. Ia tahu pasti bahwa sang direktur mengenal siapa orang ini dan mendesaknya untuk segera memberitahu identitas mereka. Namun sang direktur menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas semua ini berasal dari Denmark. Kelompok mereka tanpa aturan, tanpa rasa takut terhadap konsekuensi, dan tak pernah menunjukkan belas kasihan. Sang direktur menegaskan bahwa ia telah membuat janji sejak lama untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain sebagai upaya menjaga kelompoknya sendiri. Wanita itu juga memperingatkan Eve agar tidak nekat mencari mereka, karena jika ia melakukannya, maka ia bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membawa kekacauan besar yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk Ruska Roma itu sendiri. Ternyata Eve sama sekali tak mendengarkan peringatan sang direktur, dan justru memutuskan untuk menemui Winston setelah sekian lamanya tak bertemu. Eve meminta Winston untuk memberitahu siapa sebenarnya dalang di balik kematian ayahnya. Awalnya Winston enggan menjawab, karena informasi itu sangat berbahaya bagi banyak pihak. Lalu Eve mengeluarkan koin emas yang dulu pernah diberikan Winston kepadanya, sebuah simbol janji bahwa Winston akan membantunya kapanpun ia membutuhkan. Akhirnya Winston pun mulai menceritakan bahwa kelompok yang membunuh ayah Eve bukanlah dari klan seperti Ruska Roma, melainkan sebuah sekte. Sekte ini dikenal kejam dan tidak berperasaan. Mereka membunuh bukan karena misi atau kode kehormatan, melainkan demi bisnis gelap dan kesenangan pribadi. Lokasi pasti keberadaan mereka tak diketahui, namun salah satu anggotanya sedang menginap di hotel milik Winston yang terletak di kota Praha. Pria tersebut bernama Daniel Pine dan merupakan seorang pelarian dari sekte tersebut, sama seperti ayah Eve di masa lalu. Eve pun segera pergi ke hotel tempat Daniel menginap.
Saat memasuki kawasan hotel, terlihat sekelompok orang mencurigakan yang tengah mengawasi setiap pergerakan Daniel dari kejauhan. Gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa Daniel saat ini menjadi target penting bagi mereka. Sementara itu, Eve yang sudah berhasil masuk ke dalam hotel dengan menyamar sebagai tamu, segera meninggalkan kamarnya melalui jendela belakang dan menyelinap masuk ke dalam kamar milik Daniel. Who are you? Namun ia justru malah bertemu dengan seorang anak kecil bernama Ella yang ternyata adalah putri kandung Daniel. Gadis itu tampak ketakutan namun juga penasaran dengan kehadiran Eve. Tidak lama kemudian, Daniel muncul sambil menodongkan senjata ke arah Eve dengan penuh kewaspadaan. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Eve dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya bukanlah musuh dan ia hanya mencari dalang di balik pembunuhan ayahnya yang terjadi belasan tahun silam. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah simbol misterius yang sama persis dengan yang ada di tangan Daniel. Mendengar hal itu, ekspresi Daniel pun berubah drastis. Ia berkata bahwa Eve telah masuk ke dalam kawasan yang sangat berbahaya. Sementara itu di luar kamar, sekelompok orang yang merupakan gabungan dari pembunuh bayaran yang mengejar Daniel dan utusan sekte misterius yang selama ini diburu oleh Eve mulai menyerbu kamar hotel. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menyerang. Setelah situasi mereda, Daniel menyadari bahwa ia tak bisa lagi terus bersembunyi. Ia pun membuat perjanjian dengan Eve. Jika Eve bersedia melindungi Ella dari ancaman apapun yang akan datang, maka ia akan membantunya menemukan siapa orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Eve. Pada saat meninggalkan kawasan hotel, mereka tiba-tiba kembali diserang. Daniel akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah berjuang mati-matian melindungi putrinya. Sementara itu, para anggota sekte sama sekali tak mengenali identitas Eve. Mereka menganggapnya hanyalah orang luar yang kebetulan sedang berada di tempat yang salah. Karena itulah, mereka meninggalkannya begitu saja di lokasi kejadian tanpa rasa curiga. Salah satu pemimpin operasi sekaligus penanggung jawab dari kelompok sekte tersebut yang bernama Lena langsung menghubungi konselor, lalu melaporkan bahwa ada seorang wanita asing yang ikut terlibat dalam kekacauan di Hotel Praha. Sementara itu, Eve yang tak menyerah pergi ke sebuah toko senjata. Ia masih berusaha mencari tahu tentang sekte yang telah membunuh ayahnya. Awalnya ia mencoba bertanya baik-baik pada pemilik toko, namun pria tersebut menolak memberitahu apapun. Setelah itu, pria tersebut mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak Eve melihat berbagai senjata yang tersedia. Namun saat sedang memilih, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Setelah berhasil mengalahkan mereka, ia melihat tanda di tangan para penyerang yang membuktikan bahwa mereka memang anggota sekte tersebut. Tanpa pilihan lain, pemilik toko akhirnya memberanikan diri untuk memberikan petunjuk. Meskipun tidak sepenuhnya yakin, ia mengatakan bahwa markas sekte tersebut kemungkinan terletak di kawasan pegunungan yang bernama Hallstatt. Eve segera pergi menuju lokasi yang disebutkan yang berada dekat kawasan pegunungan es. Saat itu, tanpa ia sadari terlihat seorang pria misterius yang mengawasi kedatangannya dari kejauhan. Eve kemudian berhenti dan memutuskan masuk ke dalam sebuah kafe kecil untuk beristirahat sejenak. Saat sedang memperhatikan interior ruangan, pandangannya tertuju pada sebuah mainan balerina yang terletak di atas rak. Boneka yang sama persis seperti hadiah terakhir dari ayahnya beberapa tahun silam. Tidak berselang lama, seorang pria masuk ke dalam kafe tersebut dan tanpa peringatan langsung menyerang Eve dengan membabi buta.
Yang ternyata bukan hanya pria itu saja yang menjadi ancaman, bahkan pelayan dan warga sekitar juga ikut menyerang Eve. Melihat Eve yang berhasil mengalahkan semua penyerang di dalam kafe, pria misterius yang sejak awal mengawasi pergerakannya segera menghubungi konselor untuk melaporkan kejadian tersebut. Mendengar laporan itu, konselor langsung memerintahkan untuk mengaktifkan protokol penuh, sebuah peringatan darurat yang berarti semua warga dewasa di desa tersebut harus bersiap untuk menyerang dan menyingkirkan Eve tanpa pengecualian. Eve yang kewalahan harus menghadapi puluhan orang bersenjata yang menyerangnya dari berbagai arah, membuatnya sulit bertahan. Tidak lama kemudian, Lena datang ke lokasi dan mendekati tubuh Eve yang terbaring lemah. Ia memperhatikan tato yang berada di punggung Eve, sebuah lambang khusus yang menandakan bahwa Eve merupakan bagian dari Ruska Roma. Eve kemudian dibawa untuk menghadap konselor. Awalnya konselor menduga bahwa Ruska Roma mengutus Eve untuk menyusup dan menjalankan misi tertentu di wilayah mereka. Namun Eve langsung membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia datang hanya untuk mencari pembunuh ayahnya. Mendengar pengakuan itu, konselor mulai menyadari sesuatu. Ia segera menemui Lena dan dengan nada serius mengatakan bahwa Eve adalah adik kandung Lena yang telah lama berpisah dengannya. She's your sister when she was a child. Belum selesai berbicara, keduanya tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam markas yang ternyata Eve sedang menghabisi para penjaga dan mencoba kabur dari sana. Lena yang tak ingin adiknya kenapa-napa langsung menembak salah satu rekannya. What are you doing? Saat keduanya bertemu, Lena terlihat cukup bahagia bisa melihat adiknya yang selama ini ia kira telah meninggal. Namun, Eve sama sekali tak bisa mengingat apapun tentang kakaknya, bahkan ia tampak penuh kebingungan. Pertemuan yang seharusnya mengharukan berubah menjadi perdebatan panas, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda soal latar belakang dan tujuan hidup masing-masing. Ketika keduanya sedang berdebat soal latar belakang mereka, konselor memerintahkan agar kedua bersaudara itu segera dihabisi. Kill them both. Ledakan besar terjadi dan membuat Lena terluka parah, tubuhnya terkapar dan bersimbah darah. Dalam kondisi sekarat, Lena sempat menggenggam tangan Eve dan berkata bahwa ia sangat merindukan adiknya selama ini hingga akhirnya ia pun tewas saat itu juga. Tidak berhenti sampai di situ saja, Eve harus kembali bertarung melawan orang-orang dari sekte tersebut yang terus menyerangnya tanpa ampun. Namun kekacauan yang terus meluas membuat konselor panik. Ia segera menelpon sang direktur dan memerintahkan agar Eve dihentikan secepatnya. Jika tidak, maka peperangan antar klan akan meledak dan menghancurkan semua yang telah dibangun selama ini. Sayangnya sang direktur hanya menjawab bahwa Eve sendiri telah melanggar aturan mereka sehingga ia tak memiliki wewenang lagi untuk ikut campur dalam urusan itu. Mendengar jawaban tersebut, konselor menjadi semakin marah. Ia mengancam akan mengakhiri seluruh keberadaan Ruska Roma jika hingga tengah malam Eve masih belum menghentikan semua tindakannya. Terdesak oleh situasi yang semakin genting, sang direktur pun akhirnya menyatakan bahwa ia akan mengakhiri semuanya malam itu juga. Ia berjanji akan mengutus satu-satunya orang yang mampu menghentikan pertumpahan darah itu. Madame, she is family. This order stays in effect until the bell rings. As of now, do not engage. Of Hallstatt. Yang ternyata orang yang ditugaskan oleh sang direktur untuk menghentikan kekacauan itu adalah John Wick, sosok legendaris yang selama ini menjadi panutan bagi Eve sendiri. Konselor lalu memerintahkan anak buahnya untuk menahan tembakan dan membiarkan John Wick untuk menyelesaikan pekerjaannya. Eve terheran-heran melihat kedatangan John Wick yang datang secara tiba-tiba. John lalu memberikan pilihan kepada Eve, pergi sekarang dan melupakan semuanya, atau melanjutkan misi balas dendamnya dengan resiko yang besar.
Sayangnya Eve memilih untuk melanjutkan misinya yang membuat pertarungan pun tak terhindarkan. Jelas terlihat bahwa kemampuan John Wick jauh berada di atas Eve. Dalam kondisi terdesak, Eve akhirnya memohon menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk membunuh siapapun secara sembarangan, melainkan hanya untuk membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya. He killed my father. Mendengar hal itu, John Wick akhirnya memberi waktu hingga tengah malam bagi Eve untuk menyelesaikannya. Tanpa membuang waktu, Eve segera memasuki kawasan Halsad dan mulai menghabisi satu persatu orang yang menghadangnya. Dengan gerak cepat dan penuh kemarahan, ia menembus markas sekte itu tanpa ragu sedikit pun. Melihat pasukannya yang telah dihabisi oleh Eve, konselor diminta oleh penasehatnya untuk segera meninggalkan wilayah tersebut demi keselamatannya. Awalnya konselor menolak karena selama 200 tahun tidak pernah ada pemimpin Halsad yang meninggalkan tempat itu dalam keadaan genting. Namun demi keberlangsungan klan mereka, ia akhirnya menyetujui untuk melarikan diri dan membawa Ella bersamanya. Sementara itu, Eve tampak kewalahan saat berhadapan dengan salah satu anak buah konselor yang sangat terlatih. John Wick yang sejak tadi mengamati dari kejauhan akhirnya turun tangan. Setelah itu, Eve segera meninggalkan lokasi pertarungan untuk mengejar konselor yang mencoba melarikan diri. John Wick tetap tinggal dan bertarung menghadapi pasukan lain yang terus berdatangan, memberikan waktu bagi Eve untuk menyelesaikan urusannya. Akhirnya Eve berhasil menghadang konselor. Konselor mencoba berbicara, menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan Eve sudah lebih dari cukup, dan membujuknya untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun Eve tak menggubris kata-kata tersebut dan langsung menembaknya. The only person you're fighting is your... Setelah itu Eve membawa Ella keluar dari tempat itu dan pergi menuju rumah sakit, di mana Daniel ternyata masih hidup dan dirawat dalam kondisi lemah. Eve Makarov akhirnya berhasil membalas dendam atas kematian ayahnya. Tetapi sejak saat itu pula, ia tak bisa meninggalkan dunia gelap tersebut. Kali ini, dia bukan hanya ditugaskan menjadi pembunuh, tapi juga menjadi buronan dalam waktu yang sama. Dan film pun selesai.